Assalamualaikum teman-teman UT, perkenalkan nama saya Nur Hayati, NIM 8597900762, Universitas Terbuka Salut Lempuing Raya, Program Studi S1 PGSD semester 6, mata kuliah Asesmen Pembelajaran di SD, dosen M. Anwar Nurkolis, MPD. Di sini saya akan memaparkan tentang wawancara atau interview. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara atau interview. Wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis non-teks yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Pengertian wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara, interviewer, atau guru dengan orang yang diwawancarai, interviewee, atau peserta didik tanpa melalui perantara. Sementara wawancara tidak langsung artinya wawancara atau guru menanyakan sesuatu kepada peserta didik melalui perantara orang lain atau media, jadi tidak bertemu langsung dengan sumbernya. Tujuan wawancara adalah yang pertama, memperoleh informasi secara langsung guna membedakan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Kemudian, wawancara memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya dapat berkomunikasi secara langsung kepada peserta didik sehingga informasi yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya. Yang kedua, dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Sementara itu, kelemahan wawancara adalah yang pertama, jika jumlah peserta didik cukup banyak, proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, ada kalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut tanpa arah sehingga data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. Yang ketiga, sering timbul sikap yang kurang baik dari peserta didik yang diwawancarai dan sikap overaction dari guru sebagai pewawancara. Karena itu perlu adaptasi diri antara pewawancara dan yang diwawancarai. Kemudian pertanyaan wawancara itu dapat menggunakan 3 bentuk juga. Yang pertama, bentuk pertanyaan berstruktur, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Yang kedua, bentuk pertanyaan tak berstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka. Yang ketiga, bentuk pertanyaan campuran, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban campuran, ada yang berstruktur dan ada pula yang bebas. Kemudian poin 3 ada langkah-langkah untuk menyusun pedoman wawancara. Yang pertama, merumuskan tujuan wawancara. Yang kedua, membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman wawancara. Yang ketiga, menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan. Yang keempat, melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan-kelemahan pertanyaan yang disusun sehingga dapat diperbaiki lagi. Yang kelima, melaksanakan wawancara dalam situasi yang sebenarnya. Kemudian poin selanjutnya, dalam melaksanakan wawancara ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hubungan baik antara pewawancara dan orang yang diwawancarai perlu dipupuk dan dibina sehingga akan tampak hubungan yang sehat dan harmonis. Yang kedua, dalam wawancara jangan terlalu kaku, tunjukkan sikap yang bebas, ramah, terbuka, dan adaptasi diri dengan yang diwawancarai. Yang ketiga, perlakukan responden itu sebagai sesama manusia secara jujur. Yang keempat, hilangkan prasangka-prasangka yang kurang baik sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat netral. Kemudian yang kelima, pertanyaan hendaknya jelas, tepat, dan dengan bahasa yang sederhana.
Sekian dari penjelasan saya dari wawancara atau interview. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.